Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz Gunarif dari Forum News Network. Selasa Selasa tanggal 8 September, Menteri Agama melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 dan dalam rapat kerja dengan Komisi 8 tersebut Menteri Agama betul-betul dicecar habis dengan berbagai pernyataan-pernyataannya karena banyak sekali kasus mulai dari soal radical good looking, mulai sertifikasi dai dan juga soal pemotongan bansos. Nah, bersama dengan itu hari ini juga hari Selasa setelah melakukan rapat pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menolak sertifikasi dai. Saya akan menghubungi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Najamuddin Ramli. Assalamualaikum, Bung Najamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu Beno Arif. Ya. Terima kasih sudah direspon. Kita akan melakukan wawancara terkait hal tersebut. Iya. Jadi surat itu hari ini ya baru diresmikan, tanggal Selasa ya baru dikeluarkan oleh surat pernyataan. Majelis Ulama Indonesia. Ya. Kenapa kemudian MUI harus mengeluarkan pernyataan semacam itu? Hasil dari rapat pimpinan harian, kami melakukan tiap hari Selasa setiap pekan. Memang teragendakan kemarin karena memang isu ini sangat menjadi isu krusial terhadap umat Islam sehingga menjadi pembahasan di dalam rapat pimpinan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Nah, oleh karena itu isu penceramah atau dai mubaligh bersertifikat ini menjadi isu yang sangat direspon oleh umat Islam Indonesia karena betapapun ini sesuatu yang usul dan saran dari Menteri Agama yang menjebak dan memasung improvisasi dan juga mengurung dan menyandra para dai-daiyah, mubaligh-mubalighah di dalam melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi kalau ini betul-betul diberlakukan dan menjadi wajib, ini layaknya seperti surat izin mengemudi. Kalau di jalanan. Kalau tidak punya SIM, maka ditangkap oleh polisi lalu lintas. Yeah. Nah, pada saat nanti para da'i mubaligh melakukan tugasnya di lapangan, lalu dia belum tersertifikat, maka bisa saja dakwanya dibubarkan dan dihentikan oleh petugas. Karena memang kebijakan nasional itu bisa menjadi salah tafsir di lapangan-lapangan kita. Sama halnya juga hari Jumat, para khatib sudah siap, tetapi tatkala petugas menanyakan mana sertifikatnya, itu boleh jadi nanti Jumat di kampung-kampung itu tidak terlaksana. Karena khatibnya tidak memenuhi syarat, karena tidak memiliki sertifikat. Jutaan majelis ta'lim pun tidak memiliki da'i, mubaligh atau penceramah, kalau dia tidak memiliki sertifikat. Ya. Memang diksi ini digunakan oleh Menteri Agama menjadi wajib pada saat bersama-sama dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, kemudian juga Kepala Badan Nasional Terorisme, Pak Boy Rafli, dan juga para pejabat yang terkait saat rekrutmen aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil. Nah, ini menjadi lunak Menteri Agama setelah dicecar dan direspon oleh umat Islam Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia. Ya. Sangat keras ya. Kemarin sangat keras responnya. Ya, kita keras. Sekjen Buya Anwar Abbas sampai mengancam akan mengundurkan diri kalau itu tetap dilaksanakan. Begitu? Ya, memang ada dua pimpinan Majelis Ulama Indonesia merespon itu. Pertama, Buya Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, itu menolak secara tegas karena hal ini bisa digunakan oleh kekuasaan politik untuk mendistorsi, apalagi bisa mengerangkeng daripada keleluasaan
para mubalik kita. Ya. Dan juga mengingatkan kepada Menteri Agama supaya memperluas wawasannya, sehingga jangan menaruh kecurigaan kepada para mubalik kita. Karena sedikit-sedikit dituduh teroris, potensial fundamentalis, potensial ekstremis, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang beliau nyatakan bahwa pintu masuk terorisme itu dimulai dari anak-anak yang tampan, menghafal Al-Quran dan fasih berbahasa Arab. Nah, ini kan pernyataan yang sangat melukai perasaan umat Islam. Beliau mengistilahkan good looking. Anak-anak tampan, anak-anak yang enak dipandang, memiliki potensi berbahasa Arab yang fasih dan menghafal Al-Quran. Nah, ini kan sebuah testimoni yang merugikan sekaligus melukai perasaan umat Islam. Dengan demikian, poin pertama dari pernyataan sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menolak kalau itu bentuknya sertifikasi. Jadi kalau toh nanti ada upgrading atau improvement, peningkatan kualitas standar dan kompetensi dai, itu dilakukan oleh organisasi massa Islam, ormas-ormas Islam, tentu di dalamnya juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Berilah kompetensi peningkatan kualitas itu kepada organisasi Islam dan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan peningkatan kualitas dan sekaligus juga peningkatan standarisasi para mubalik atau para daiyah di seluruh Indonesia, Mas Hersu. Jadi sebenarnya prinsipnya bukan semata-mata persoalan sertifikasi, tetapi kelihatannya rangkaian dari berbagai langkah dan pernyataan kontroversial dari Menteri Agama yang membuat MUI kemudian menjadi curiga. Kalau soal standarisasi atau sertifikasi dilakukan oleh MUI sebenarnya tidak ada masalah, kan? Ya, saya kira itu kami sudah lakukan. Dan kami telah mengundang beberapa dai, kondang, dai-dai yang memiliki pengikut yang jutaan, puluhan ribu, ratusan ribu. Dan mereka mengikuti 3 hari di dalam proses pelatihan standar dan peningkatan mutu dai, mubalik-mubaligah. Kami tidak mengistilahkan, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi saya kira diksi tentang penceramah bersertifikat itu berikan kepada ahlinya, kepada ormas Islam, dan tentunya ada Majelis Ulama di dalamnya. Jangan dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, nanti terselip nanti pesan-pesan, arahan-arahan, dan sekaligus juga ada subjektivitas politik kekuasaan di dalamnya. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, tidak ada dai yang bersertifikat dan tidak ada sertifikasi dai. Saya kira umat Islam Indonesia berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu khutbah Jumatnya seragam karena seluruh mubalik-mubaligahnya itu digaji oleh negara. Nah, kalau Kementerian Agama bersikeras tetap melakukan sertifikasi dai atau dai bersertifikat, lakukan saja kepada penyuluh-penyuluh agama yang jutaan jumlahnya di seluruh Indonesia. Karena mereka adalah aparat sipil negara. Karena mereka adalah pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, di luar itu jangan serahkan kepada ormas Islam dan tentunya ada Majelis Ulama Indonesia di dalamnya. Ini sesuatu yang sangat objektif karena Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam memiliki kompetensi untuk meningkatkan standar dan mutu kualitas dari warganya yang menjadi mubalik. Karena ada 75 ormas Islam berhimpun di dalam Majelis Ulama Indonesia hingga saat ini, Mas Hersu. Apakah keberatan dari MUI ini sudah disampaikan secara langsung kepada Menteri Agama? Ya, saya kira 2 kali Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia berdialog di TV One. Pertama ada Saudara Amirsa Tambunan, salah seorang wakil sekjen juga, bersama dengan Dirjen Bimas Islam, Kamarudin Amin. Dan saya semalam bersama dengan Menteri Agama di TV One juga. Plus juga ada Ustadz Das'at Latif dari Makassar, yang justru keberatan beliau disertifikasi. Karena kalau itu menjadi suatu kewajiban,
maka nanti cenderung melalui Kementerian Agama, penguasa atau parpol yang berkuasa, maka akan menitipkan pesan-pesan politik terhadap internalisasi materi-materi yang dilakukan kepada para dai dan para mubalik itu. Ya. Saya kira memang para mubalik juga, saya katakan kepada Menteri Agama, adalah para sarjana yang di dalam studi-studinya menempuh studi selama beberapa tahun, itu juga sudah mempelajari Pancasila, juga memiliki pengetahuan terhadap konstitusi negara kita, yang tentunya juga melahirkan sebuah cinta tanah air, dan apalagi diksi hubbul watan minal iman itu kan juga menjadi pemicu dan perangsang bagaimana cinta tanah air itu bagian daripada iman. Walaupun itu bukan sebuah hadis, tapi itulah yang mengobarkan semangat para laskar kita dulu, Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, yang bisa mengusir Belanda saat itu. Dan laskar-laskar Islam inilah yang bersatu padu menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat, dan sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ya. Jadi saya kira jangan terlalu menaruh curiga kepada para mubalik, kepada para dai, sehingga dengan sertifikasi ini nanti itu akan membuat kegaduhan secara nasional, karena banyak dai yang tidak bisa bertugas karena tidak punya sertifikat. Banyak majelis ta'lim akan nganggur karena tidak punya ustadz yang bisa diberikan kewenangan untuk melakukan tugasnya selama ini. Saya kira kalau di kota juga masih kurang, apalagi di kampung-kampung, apalagi di batas-batas negeri kita yang amat sangat luas, di pulau terluar, di pulau terisolasi, dan di pulau-pulau pinggiran kita. Yang juga punya potensi ingin mengkaji ajaran Islam untuk komunitas mereka. Ya, Dr. Najamuddin Ramli, kan ini bukan hanya sekali ini Menteri Agama ya membuat gaduh ya. Berapa kali memang lontaran yang disampaikan oleh beliau ini membuat jadi media heboh, media sosial juga heboh dan sebagainya gitu. Tetapi kalau saya menyebutnya ini bisa sebagai newsmaker, tapi dalam konotasi yang negatif, gitu. Apakah soal-soal semacam ini sudah pernah dikomunikasikan sebelumnya kepada beliau? Kami pada saat beliau memberi pernyataan terhadap celana cingkrang, cadar, nikab, kami sudah protes langsung pada beliau. Pada saat kita menggelar Kongres Umat Islam Indonesia di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kita sempat bersilaturahim dengan beliau. Dalam silaturahim itu kami kemukakan, jangan lagi Bapak Menteri Agama mengulang kesalahan-kesalahan diksi dan pernyataan beliau yang kontraproduktif dan melukai umat Islam. Walaupun beliau mengatakan awal pernyataan sebagai Menteri Agama pun sudah melukai. Saya bukan Menteri Agama Islam, tapi saya Menteri semua agama. Itu benar, tapi tak perlu dinyatakan. Ya, saya kira memang Pak Jenderal Fakhrul Razi ini sudah beberapa kali keselip lidah, atau memang juga saya tidak tahu, saya tidak punya pretensi kalau beliau memiliki agenda setting ya untuk melemahkan Islam dari dalam. Tetapi yang Pak Hersu katakan sebagai negatif newsmaker itu kan karena telah berulang-ulang melakukan hal yang sama. Saya kira ini juga pembelajaran tadi setelah dicecar oleh Komisi 8 DPR RI, sehingga agenda pokok ya tidak dapat dibahas. Itu hanya agenda tentang sertifikasi dai, tuduhan kepada anak-anak yang good looking, penghafal Al-Quran dan fasih berbahasa Arab, potensial menjadi teroris. Ini kan sangat melukai. Jadi banyak orang mengatakan mengapa kita memilih Menteri Agama, agamanya Islam, tapi sebagai pembenci ajaran Islam. Jadi ini kan tidak elok kita dengar. Mudah-mudahan ini cuma keselip lidah saja Pak Menteri, sehingga nanti di kemudian hari tak ada lagi pernyataan-pernyataan yang salah dan cenderung melukai perasaan umat Islam. Ini jangan menimbulkan kegaduhan pada saat kita mengalami pandemi yang berkepanjangan, reproduksi virus makin meningkat, orang yang terpapar juga 10 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya,
ya kita tidak pernah tembus menjadi 3.000 sehari, ya, tetapi sepekan terakhir ini bisa tembus 3.700, bahkan mendekati 4.000 per hari yang terpapar dan terinfeksi virus COVID-19 ini. Saya kira Pak Menteri jangan lagi mengulang pernyataan-pernyataan yang melukai perasaan umat Islam. Saya kira demikian Pak Herso. Ya, tapi kalau Anda sebut keselio itu kan, atau keselip lidah itu kan hanya sekali-kali. Ini berkali-kali kan, ya. Kelihatannya bukan lagi keselip itu kalau seperti itu, Bung Najamuddin. Iya, saya kira memang, tapi ya sebagai manusia saya masih memberikan prasangka yang baik kepada beliau. Mudah-mudahan itu slip of the tongues ya, atau keselip lidah. Ya, saya kira al-insan mahlul khata' wa nisyan. Jadi insan itu memiliki kehilafan dan kesalahan-kesalahan. Ya, selevel menteri dengan pelbagai macam tugas-tugas yang dibebankan oleh negara kepada beliau, mungkin ada persoalan internal ya, yang saya kira juga menjadi hambatan-hambatan psikologis. Nah, kata beliau tadi, mengapa ada diksi itu pada saat rekrutmen bersama dengan Pak Cahyokumolo pada sebuah webinar? Ya, katanya itu kan internal. Saya memberikan peringatan kepada calon-calon aparat sipil negara atau pegawai negeri sipil. Tetapi dia tidak tahu kalau didengar oleh semua warga dan publik. Nah, itu juga, dan sekarang ini tidak ada yang rahasia. Dan tapi kan itu juga tidak mengubah substansi kan. Katakanlah kalau toh itu persoalannya bukan soal didengar atau tidak dengar, internal tidak dengar, tapi itu substansinya itu adalah yang tidak bisa diubah kan gitu. Iya, betul. Nah, itulah bagaimana reaksi Buya Anwar Abbas sehingga mengancam untuk mundur sebagai Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Saya kira dari pernyataan diksi itu, menonton secara utuh videonya pada saat webinar bersama Pak Cahyokumolo, Pak Komjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT. Nah, itu terlontar dari situ. Sehingga kalau itu potensial teroris, maka semua dai harus wajib disertifikat. Nah, itu yang, tapi setelah diberondong oleh Majelis Ulama Indonesia dan beberapa elemen dan simpul umat Islam, ya beliau rupanya mundur untuk mengatakan bahwa penceramah atau dai bersertifikat itu tidak wajib dan tidak punya konsekuensi untuk tidak mengikuti. Jadi saya kira ini ada perubahan yang sangat drastis dari pernyataan 3 hari lalu. Ya, sejak kemarin itu sudah mulai melunak dan meminta kepada Majelis Ulama Indonesia dan bisa bertemu kembali untuk menyamakan perspektif melihat pembangunan dai dan juga umat Islam ke depan. Oke, saya tadi sempat membaca ada seorang anggota DPR yang mungkin secara satir dia menyebutkan bahwa sebenarnya mungkin salah posisi itu Pak Fahrul Raji itu. Sebagai jenderal harusnya mungkin ngurusin Departemen Pertahanan atau Kementerian Menko Polhukam, bukan lagi di Kementerian Agama. Apakah ini kan sejak awal ketika beliau ditunjuk juga banyak orang yang mempersoalkan kan, Bung Najamuddin? Ya, itu kan otoritas presiden. Saya kira Presiden Jokowi yang bisa menjawabnya. Karena memang bintang 4 mantan wakil Panglima TNI, saya kira ya lebih cocok sebagai Menteri Pertahanan atau maksimal menjadi Menko Politik, Hukum dan HAM ya, yang membawahi Panglima TNI, Kapolri dan juga Menteri Pertahanan. Jadi saya kira seharusnya seperti itu. Lalu mengurusi agama, mungkin ranah yang baru digeluti oleh beliau sehingga menjadi gagap, sehingga pernyataan-pernyataan itu dipikir beliau bisa direspon positif, ternyata malah sebaliknya menjadi negatif karena melukai perasaan umat Islam. Begitu Mas Herso. Ya, kalau kita lihat sejak awal ada satu konsistensi cara berpikir beliau atau cara pandang beliau terhadap umat ini ya, terutama diksi radikal itu kan berkali-kali, termasuk di dalam webinar itu kan beliau menyatakan juga kalau punya termasuk paham khilafah misalnya, itu kan kelihatannya disatukan ini antara radikal, intoleran dan khilafah itu menjadi satu stereotype di dalam cara beliau memandang umat ini. Nah, itulah yang semakin membingungkan dan melukai perasaan umat Islam. Kalau beliau arif dan memiliki wawasan yang
komprehensif dan holistik, saya kira beliau tidak akan mengatakan seperti itu. Bagaimana mungkin khilafah bagian daripada ajaran Islam, sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menurunkan seorang khalifah, pemimpin yang mengelola bumi ini. Sistem kepemimpinannya disebut dengan khilafah, ya. Dan itu diperlihatkan pada saat wafatnya Rasulullah. Pemilihan di Banu Saqifah, memilih Abu Bakar. Setelah memilih Abu Bakar, baru proses pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pentingnya kekhilafaan itu dalam mengatur umat Islam. Setelah Abu Bakar ada Umar, ada Utsman, Ali, dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan 1824 ditutup dengan Turki Utsmani. Saya kira ini bagian daripada ajaran Islam dan bagian daripada sejarah Islam dan bagian daripada pemerintahan Islam. Sama halnya kita diskusikan pula bagaimana sistem kapitalisme, sistem demokrasi, sistem sosialisme, sistem komunisme dalam kapasitas akademik kita. Ya. Jadi saya kira persoalan khilafah itu sesuatu yang dinamis untuk kita bahas. Dan itu bagian daripada sejarah. Jadi saya kira ini pernyataan-pernyataan yang harus kita koreksi kepada beliau sehingga tidak mengulangi lagi. Karena diksi-diksi yang digunakan ini sama halnya dengan diksi-diksi intelijen untuk menakut-nakuti, memojokkan, meminggirkan umat Islam. Padahal kita tahu sejarahnya, para ulama Islam mengusir penjajah, para ulama Islam merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, para umat Islam, ulama-ulama Islam yang memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan negeri ini. Jadi target dari tujuan dan dari target pernyataan sikap ini apa, Bung Najamuddin Ramli? Ya, menegaskan sikap MUI saja, supaya Kementerian Agama tahu. Kami tidak berubah, kalau toh tetap ada peningkatan standar dan kualitas mutu, maka serahkan kepada Ormas Islam, yang juga di dalamnya ada Majelis Ulama Indonesia. Karena pada saat pemerintahan Kementerian Agama, dipegang oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin Zuhri, beliau datang ke kantor MUI menyerahkan kegiatan itu supaya peningkatan mutu dan standar dai mubalik dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan melibatkan seluruh ormas-ormas Islam. Ya. Jadi saya kira begitu pesan dari sikap itu sehingga tidak berubah. Ya. Oke, baik. Jadi ini pesan ini ditujukan secara spesifik kepada Kementerian Agama atau kepada publik agar mengetahui? Ya, saya kira Kementerian Agama dan kepada publik supaya publik secara luas mengerti akan posisi daripada Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada 3 poin tadi. Ya. Kalau Bapak tidak keberatan, saya bacakan 3 poinnya. Oke, mungkin anunya apanya saja, poin-poinnya ya, bukan dibacakan secara keseluruhan ya. Ya, jadi pertama, Majelis Ulama Indonesia menolak sertifikasi dai atau dai bersertifikat. Ya. Maka dikhawatirkan oleh Majelis Ulama Indonesia akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan di dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan beragama dan keagamaan. Oleh karena itu, MUI menolak rencana program dai bersertifikat tersebut. Ya. Yang kedua, MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi, upgrading dai mubalik sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dai mubalik terhadap materi dakwah, materi tabliknya, terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dan sebagainya. Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas kelembagaan Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia yang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama. Dai, mubalik, dan hafiz, serta tampilan fisik, performance, good looking,
sehingga dituduh menjadi pintu masuk terorisme, ekstremisme. Oleh karena itu, dai mubalik yang lantang menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dipersalahkan karena niatnya untuk melakukan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ditandatangani oleh Buya Muhyiddin Junaidi dan Pak Anwar Abbas selaku Sekjen. Jadi kan, begitu Pak Hersu. Ya, ini kalau ngikutin Menak ini kita bisa serba salah nih. Celana cingkrang jenggotan salah, good looking juga, klinis juga salah. Tidak bisa jadi hafiz Al-Quran dan bahasa Arab bagus juga salah. Kemudian kalau nggak bisa dibilang harus di-upgrade, begitu kan? Ini banyak orang marah ini terhadap pernyataan beliau. Bahkan Jenderal Gatot Nurmantio saja melakukan retorika yang tinggi. Saya keberatan kalau anak-anak penghafal Al-Quran yang ganteng-ganteng dan good looking itu dituduh sebagai biang makar dan terorisme. Kalau mereka menjadi makar dan biang terorisme, maka tangkap saya. Jadi saya kira ini banyak orang yang tidak melahirkan pernyataannya atas tuduhan ini. Karena ini sangat melukai perasaan kita. Kalau anak-anak yang ganteng-ganteng itu menguasai dan menghafal Al-Quran dan fasih berbahasa Arab, dituduh sebagai pintu masuk terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan tadi, Pak Hersu, ini melukai perasaan umat Islam. Sehingga memang meminta Menteri Agama ini diganti. Poinnya itu ya, saya kira. Baik, terima kasih Dr. Najamuddin Ramli, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hersu Beno dengan acara Hersu Beno Point. Semoga berjaya selalu, gemilang dan cemerlang. Saya tahu Bapak memang memiliki keahlian komunikasi dan potensi untuk ini. Kami doakan semoga acara Hersu Beno Point bisa menjadi komunikator bagi publik yang memiliki akal sehat dan membangun kebersamaan serta mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.